Oke, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tes CPNS pada bagian TIU atau yang lebih kita kenal dengan tes intelijensi umum. Oke, tes ini melanjutkan seperti janji saya di video yang sebelumnya ya. Jadi saya akan melanjutkan tes tentang intelijensi umum. Oke, langsung saja ya. Pada soal CPNS TIU merupakan bagian dari tes seleksi kompetensi dasar atau SKD yang akan diujikan bagi para peserta seleksi CPNS untuk menilai peserta CPNS, di mana materi yang sering masuk di sini telah saya buat ini ya. Ini materi yang sering masuk pada tes intelijensi umum pada SKD CPNS. Ada sinonim atau persamaan kata, ada antonim atau lawan kata, ada analogi ya, kemudian ada pengelompokan kata, ada tes penalaran logis, ada persentase, perbandingan, dan sisanya ini dapat Anda lihat ya di video yang sebelumnya yang telah saya jelaskan. Ini materi ini berkaitan satu sama lain ya di video yang sebelumnya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Di sini ada sinonim. Oke, pada tes ini semua peserta harus mampu menentukan kata yang memiliki makna yang sama dengan kata yang diberikan. Di sini saya telah memberikan tips juga ya. Tips dan trik dalam jawab soal sinonim ini Anda harus memperbanyak dalam membaca ya. Dan pilihlah jawaban yang setidaknya tidak memiliki bunyi yang sama dengan soal yang diberikan. Jadi pada tes ini, jika ada bunyi yang sama, segeralah hindari jawaban itu. Pilihlah jawaban yang memiliki bunyi yang berbeda. Meskipun terkadang bunyi yang sama itu merupakan sinonimnya, tetapi persentase itu sangat kecil. Oke, langsung saja masuk ke contohnya biar lebih jelas. Di sini dehidrasi. Nah, ini sinonimnya apa ya? Di sini yang pertama tuh deliberasi. Nah, di sini ya. Di sini kalian jangan memilih jawaban yang bunyinya sama ya, tips tadi. Berarti yang ini salah ya. Ini salah. Kemudian yang ini, yang hibridisasi. Nah, ini hampir mirip juga bunyinya ya. Jadi salah juga. Arti dehidrasi itu dalam kata bahasa Indonesianya ialah kehilangan cairan tubuh. Oke, yang ini bukan ya proses perusakan limbah. Jadi dehidrasi ini sama seperti kehilangan cairan tubuh ya. Kalian harus perbanyak membaca ya dalam jawab soal-soal seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kampiun ya. Kampiun sama dengan, jadi jika kalian pernah menonton sepak bola atau permainan olahraga lainnya pasti sering mendengar kata ini, kampiun. Kampiun itu artinya ialah juara. Oke. Nah, ini kampung, ini salah ya. Kampung, master, pemberi juara, salah juara. Udah yang benar ya jawabannya. Oke. Seperti itu ya tips dan triknya. Oke, lanjut ke antonim atau lawan kata. Pada tes ini semua peserta harus mampu menentukan kata yang memiliki makna yang berbeda dengan kata yang diberikan. Tips dan trik dalam jawab soal antonim ini ialah Anda harus perbanyak membaca juga ya. Dan pilihlah jawaban yang katanya tidak memiliki kemiripan arti. Nah, jadi di sini tipsnya kalian harus memilih kata yang tidak memiliki kemiripan arti ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Di sini sporadis. Sporadis ini sama ya. Saya sering mendengar kata ini di pertandingan sepak bola ya. Jadi ketika komentator memberikan ini serangan sporadis, jadi serangan yang bertubi-tubi. Nah, lawan kata dari bertubi-tubi atau secara terus-menerus itu ya otomatis jarang ya. Jarang pasti jawaban yang benar. Kalau sering ini sinonimnya dari sporadis berarti. Oke, cepat ini tidak ya. Ini masih salah ya. Jadi yang jawaban yang tepat ialah jarang. Pembahasan selanjutnya tentang analogi ya. Pada tes ini Anda diperintahkan untuk menentukan padanan kata yang sesuai dari pola soal yang diberikan.
tips mengerjakan soal dan tes ini masih sama, yaitu harus membaca dan sering membuka kamus agar kosakata yang kita punya banyak, sehingga bisa menganalisis soal dan menemukan jawaban yang baik dan cepat. Oke, langsung saja ya. Di sini pertanyaan contoh soalnya pertama, es, air. Nah, di sini kita lihat jawabannya di sini, membeku. Es, apakah ketika ini jadi air itu disebut dengan membeku? Tentu tidak ya. Jadi jawaban yang kira-kira benar langsung saja ya, mencair. Jadi es mencair menjadi air, begitu cara menjawabnya ya. Ini salah semua yang mendidih, ini berarti seperti ini ya, memasak air ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Pasir. Di sini ada pasir, blank-blank, sama dengan pohon, blank-blank. Nah, jadi kita lihat langsung jawaban A. Pasir, gurun. Pohon, hutan. Kalau itu jawaban A ya. Berarti ini dianalogikan pasir berada di gurun, pohon berada di hutan. Masuk akal ya, berarti jawabannya yang A. Kalau yang ini tidak mungkin ya, pasir bersih, pohon rumah, ini gak nyambung ya. Kemudian ini juga halus, pasir halus, pohon ramai, ini tidak sepadan ya. Pasir memang halus tapi tidak sepadan dengan pohon yang ini ramai. Gitu juga dengan jawaban yang D dan E. Oke, soal bagian selanjutnya yaitu tes penalaran logis. Pada tes ini Anda diperintahkan untuk membuat atau menarik kesimpulan dari soal yang diberikan. Oke, di sini kita diminta untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi ini juga berkaitan dengan pelajaran matematika dulu ya. Jadi ada materi tentang logika. Oke, langsung ke contoh soalnya ya. Semua yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman memabukkan. Jadi kesimpulannya, kita lihat yang A. Jika ada kata semua ini, berarti semua yang memabukkan itu adalah haram. Oke ya, ini pernyataan pertamanya. Jadi semua yang memabukkan itu haram. Nah di sini ada kata alkohol termasuk yang memabukkan. Berarti secara ini ya kita bisa ambil alkohol ini adalah haram. Oke, kita lihat jawaban yang tepat, berarti yang di E. Oke, ini sebagian ya. Ini jelas salah ya, sebagian, karena di sini aja semua. Di sini pernyataan pertama aja semua. Berarti yang AB ini jelas ya, jelas salah. Kalau yang C ini semua alkohol memabukkan. Ini tidak apa ya? Agak sedikit melenceng ya, semua alkohol memabukkan. Jadi kan kita disuruh untuk membuat kesimpulan dari dua pernyataan ini kan. Oke, alkohol tidak haram, ini jelas salah ya. Oke, jawaban yang ini yang tepat adalah yang E. Oke, langsung ke contoh soal berikutnya. Semua burung bernapas dengan paru-paru. Semua merpati adalah burung. Oke, di sini berarti yang ini semua merpati tidak bernapas, ini salah ya, jelas-jelas burung bernapas ya. Oke. Yang B, semua merpati bernapas dengan paru-paru. Nah ini benar ya. Kita lihat, semua merpati adalah burung. Nah, sedangkan yang di pernyataan pertama ini semua burung bernapas dengan paru-paru ya. Kan merpati termasuk burung. Berarti semua merpati bernapas dengan paru-paru. Jawabannya ini yang B ya. Yang ini tidak, yang C, D, E ini tidak ya, apalagi yang sebagian atau setengah ini, karena di sini ada serta semua. Ingatkan ya. Jadi jika ada kata semua berarti yang ini termasuk, berarti jawabannya pilihlah yang semua. Jika ada kata sebagian berarti pilihlah kata yang sebagian. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Persentase. Jadi pada materi tes ini kita diminta untuk mencari persentase dari suatu objek yang ditanyakan. Tips dan trik dalam mengerjakan tes ini ialah seperti di bawah ini. Kita gunakan rumus ini. Jadi bagian dari objek yang ditanyakan per keseluruhan atau total dari bagian tersebut dikali dengan 100%. Seperti ini, agar lebih jelas kita langsung masuk ke contohnya. Jika ditanya
pada suatu kantor terdapat 100 karyawan, jika jumlah karyawan laki-laki adalah 70 dan karyawan perempuan adalah 30, maka berapa persentase dari karyawan laki-laki tersebut? Nah, langsung ya di sini ya, bagian dari objek yang ditanyakan berarti kan berapa persentase dari karyawan laki-laki. Berarti yang ini ya. Yang ini 70 ini bagian dari yang ditanyakan per keseluruhan atau total. Berarti yang ini ya, 70 ini atau yang ini, langsung saja ke 100 karyawan ini. Oke, dikali dengan 100%. Jadi jawabannya ya sudah pasti ya, 70%. Oke, kemudian masuk ke subbagian selanjutnya yaitu perbandingan. Pada tes ini double ya. Anda diperintahkan untuk mencari perbandingan untuk menentukan umur salah satu objek dari dua objek yang diberikan. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan rumus cepat. Oke, di sini perbandingannya diketahui per selisih dari perbandingan dikali dengan selisih kedua umur. Masuk ke contoh soalnya. Perbandingan umur Sandi dan Galuh adalah 7:5. Oke, jika umur Sandi lebih tua 4 tahun dari Galuh, maka berapa? Ini tanya umur Galuh ya. Oke, ingat rumus ini ya yang kita pakai. Oke, kita buat dulu ya agar lebih mudah. Selisih perbandingan umur Sandi dan Galuh. Jadi di sini ya, dari perbandingan ini kita kurangin 2. Kemudian selisih umur mereka ialah jelas ya di sini 4 tahun. Oke, langsung masuk ke rumusnya ya. Perbandingannya diketahui. Kan yang ditanya umur Galuh. Kita lihat Galuh perbandingannya berarti yang ini ya, yang 5. Oke, per 2. Per 2 ini selisih tadi yang kita cari. Kemudian dikali dengan selisih kedua umur. Selisih kedua umur tadi yang 4 tahun ya. 4 tahun ini. Oke, jawabannya berarti ini coret jadi 2, kemudian 5 kali 2, 10 tahun. Dan jika ditanya umur Sandi, kita gunakan rumus yang tadi ya. Oke, 7 ini perbandingan yang ini ya, 7 ini. Oke, per 2 tadi yang selisih dikali 4 sama dengan 14 tahun. Atau lebih mudah, kan kita sudah mengetahui bahwa umur si Galuh tadi 10 tahun maksud saya. Nah, jadi tinggal tambahin aja 4 tahun karena selisih mereka kan 4 tahun. Jadi jawabannya adalah 14 tahun, sama kan 14 tahun. Oke, seperti itu. Kemudian nah di sini itu adalah untuk penjelasan yang aritmatika tadi tidak saya jelaskan lagi aritmatika yang ini ya. Yang ini silakan Anda tonton di video yang sebelumnya. Karena ada materi ini yang menyangkut tentang ini semua ya. Oke. Kita masuk ke soal tadi ya. Nah, di sini saya telah membuat 25 soal agar lebih paham ya. Oke, langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Semua siswa mengikuti ulangan. Ini adalah bagian tadi ya, dalam menarik kesimpulan. Kita lihat, semua siswa mengikuti ulangan. Sebagian siswa mendapat nilai bagus dalam ulangan. Jadi, pernyataannya benar adalah, kita lihat ya, semua siswa mengikuti ulangan. Jadi, semua siswa yang ada di situ mengikuti ulangan. Nah, di sini ada kata sebagian. Arti otomatis kita pilih jawaban yang pasti yang sebagian. Oke, kita lihat sebagian siswa mendapat nilai bagus dalam ulangan. Oke, langsung kita lihat. Yang ini salah ya. Oke, yang ini. Sebagian siswa tidak mengikuti ulangan dan tidak mendapat nilai bagus. Di sini katanya pernyataannya sebagian siswa mendapat nilai bagus dalam ulangan. Nah, ini benar ya. Sebagian siswa tidak mengikuti ulangan. Benar ya, karena sebagian siswa kan di sini mendapat nilai bagus dan dalam ulangan. Jadi sebagiannya belum tentu ya. Tapi kita cek lagi jawaban yang C. Sebagian siswa tidak mengikuti ulangan tapi mendapat nilai bagus.
Di sini saja semua siswa mengikuti ulangan ya. Oh, ini salah ya berarti. Karena di sini jelas ya semua siswa mengikuti ulangan, sedangkan ini sebagian siswa tidak mengikuti ulangan. Oke, yang ini salah ya. Ini semua siswa mengikuti ulangan. Ini bukan simpulannya, tapi ini dari yang pertama ini saja. Lihat, semua siswa mengikuti ulangan dan mendapat nilai tidak bagus. Ini juga salah ya. Berarti jawabannya yang tepat yang tadi yang ini. Oke, masuk ke soal berikutnya. Dompet, uang. Nah, ini adalah yang analogi ya. Oke, di sini kita analogikan bahwa dompet menghasilkan, salah ya. Jadi di sini kita ibaratkan dompet, gini aja. Jadi di dalam dompet itu ada uang. Oke, kita lihat ya. Singa ya, di dalam singa ada harimau. Tidak ya. Di dalam tas sekolah ada buku. Nah, yang ini ya. Berarti jawabannya yang B, langsung saja ya. Oke. Kemudian soal ketiga, pesawat Aptur. Aptur itu seperti bahan bakar pesawat ya. Jadi bahan bakar pesawat adalah Aptur. Kita analogikan seperti itu. Solder, ini jelas ya, jelas salah. Nah, ini sepeda motor, bahan bakarnya ialah bensin. Jadi jawabannya langsung saja yang B. Karena di sini tes CPNS ini kalian harus berpikir secara cepat ya. Jadi ketika ada jawaban yang menurut kalian itu sudah benar atau langsung benar, silahkan langsung jawab ya. Jadi di sini langsung manusia, otak, komputer. Nah, di sini manusia pusatnya adalah otak, kemudian komputer pusatnya adalah prosesor. Ini tidak mungkin ya yang CD, mouse, Windows, dan monitor. Langsung masuk ke ini sinonim ya. Fantastis sama dengan, berarti jawabannya yang luar biasa. Ini buruk nih antonim. Krisis ini jauh, bukannya sakti juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah yang luar biasa, yang D. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, mortalitas. Nah, di sini mortalitas ini ketika kalian belajar di IPS ya, atau ilmu pengetahuan sosial di sekolah kalian, mortalitas ini adalah seperti angka kematian ya. Jadi dia sinonim dengan yang C, kematian. Dan ada lawan katanya yaitu natalitas ya, kalau saya tidak salah. Itu adalah artinya kelahiran. Oke, nomor 7. Pilihlah mana yang tidak masuk dalam kelompoknya. Di sini kita lihat ya, berarti kita pilih yang tidak masuk dalam kelompoknya. Di sini ada akar, batang, daun, buah. Di sini A, B, C, D merupakan dalam satu kelompok, yaitu bagian dari tumbuhan. Dan di sini mencangkok ya, salah ya mencangkok, karena mencangkok ini adalah salah satu teknik dalam seperti ini apa ya? Teknik dalam tumbuhan ya, yaitu seperti memperbanyak ya, itu dengan cara mencangkok, menyetek, dan lain-lain. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 8, absurd. Ini lawan kata, berarti kalau ada tanda seperti ini berarti lawan kata dari absurd mengada-ngada. Iya ya, ini berarti sama ya. Mengada-ngada itu sama dengan absurd ya, bisa jadi. Kemudian absen, ini salah ya, ini beda jauh. Hadir, salah. Berarti jawabannya yang ini tidak mustahil, karena absurd itu mustahil ya, berarti di sini ditambahkan dengan kata tidak, berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya, sederhana. Sederhana di sini lawan katanya, antonimnya ialah yang kita lihat sedikit. Ini sederhana maksudnya, simple juga. Di sini berarti yang banyak langsung ya C jawabannya. Oke, nomor 10. Berapakah nilai dari 14,5% dari 200? Nah, di sini saya telah membuat caranya, yaitu 14,5 ini kita ubah jadi bentuk pecahan ya. 14,5 per 100 dikali dengan 200. Jawabannya adalah 29. Oke, jawabannya.
soal berikutnya. Nomor 11, 0,016 dibagi 4 sama dengan, nah di sini ketika kalian mendapat soal ini, kalian perhatikan komanya ya. Jadi di sini ada 3 belakang koma, dibagi 4 berarti otomatis tetap 3 ya belakangnya. Jadi berarti jawabannya yang E. Oke, soal berikutnya 1/9 dari 45% adalah di sini setelah saya buat juga jawabannya 1/9 dikali 45% sama dengan 5%. 5% itu sama dengan 0,05 atau 5/100 ya bagi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 13. Oke, di sini 32 adalah 16% dari. Oke, di sini kalau misal ada pertanyaan seperti ini ya, 32 adalah 16% dari. Jadi kita caranya yang 16% ini seperti ini ya, perbandingan. Jadi 32 ini berbanding atau tanda bagi ya 16%. Jadi cara mengerjakannya ialah dengan mengubah pola ini ya. Jadi 32 ini kita kalikan dan ini dibalik, diputar. Jadi 16/100 ini jadi 100/16. Jadi 32 ini coret nanti dengan yang penyebut 16 yang kita ubah tadi ya. Jadi tinggal 2 dikali 100 ya. Jadi jawabannya yang B, 200. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini langsung masuk ke soal deret ya. Deret di sini kita lihat 16/77. Oh, berarti ini kita lihat ya. Ini 16, ini 8, ini 4. Nah, ini kita lihat jelas ya bahwa di sini berarti ini ke sini, ini dibagi 2, 16 bagi 2, 8, 8 bagi 2, 4. Berarti 4 bagi 2, 2. Berarti jawabannya yang 2. Berarti jawaban yang A dengan yang E berarti salah ya, tinggal B, C, D menyisakan. Kita lihat di sini ya. 7, 7, 8, 8, 9, 9. Berarti jawabannya di sini 2 ini ialah yang 10, 10 berarti jawabannya yang B. Oke, next. Oke, masuk ke kesimpulan lagi ya. Semua pengendara motor memiliki SIM. Satria seorang pengendara motor. Jadi ya di sini jelas ya. Jadi langsung saja ya. Satria pasti memiliki SIM karena Satria termasuk pengendara motor. Oke. Soal nomor 16. Sebagai penjual tahu mengeluhkan harga kedelai naik. Arya seorang penjual tahu. Jadi kesimpulannya, oke, di sini sebagai penjual tahu mengeluhkan harga kedelai naik. Arya ini termasuk penjual tahu. Jadi kesimpulannya ya, kita lihat Arya pasti mengeluhkan ini belum tentu. Karena Arya kan ini kan sebagian penjual yang hanya mengeluhkan harga kedelai naik. Arya belum tentu jadi yang mengeluhkan harga kedelai naik. Sini Arya tidak mengeluhkan, ini juga salah ya karena Arya belum tentu juga ya tidak mengeluhkan. Kemudian yang C, harga kedelai bukanlah keluhan Arya, ini juga salah. Kita lihat jadi Arya mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Nah ini bisa jadi karena ada kata mungkin. Karena kan emang mungkin Arya ini belum tentu ya. Jadi apakah dia mengeluhkan atau tidak mengeluhkan? Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 17. Semua orang yang berasal dari Indonesia berhati baik. Dandi adalah orang yang berasal dari Indonesia. Kesimpulannya adalah Dandi bukanlah orang yang berhati baik. Ini salah. Dandi adalah orang yang berhati baik. Oke, kita lihat yang C dulu. Meskipun bukan berasal dari Indonesia, Dandi pasti berhati baik. Salah ya. Mustahil Dandi berhati baik. Berarti jawabannya yang B. Dandi adalah orang yang berhati baik. Oke, masuk ke soal deret lagi ya. Deret angka 5, 8, 16, 19. Oh, berarti ini kita lihat. Saya ini ya. Biar lebih jelas. Berarti ini ke sini kita tambahkan 3 ya. Kemudian ini polanya ditambah 3, kemudian ditambah 3, kemudian di sini dikali 2, kemudian ini tambah 3 lagi, dikali 2 lagi,
kemudian ditambah 3, kemudian berarti sini dikali 2, berarti pas 1 kali 2 82. Di sini kita lihat langsung jawaban 82 hanya yang D, berarti jawabannya yang D. Oke, yang 19 GHI MN JKL MN. Oh, berarti ini deretnya ya, kita lihat sini. Ini GHI, kemudian jadi di sini ada deret MN ya yang selalu menutupi antara jarak GHI JKL, berarti di sini otomatis MN harusnya ya. Sini berarti jawaban yang benar adalah yang A, MN. Oke, karena JKL pasti habis JKL MNU. Oke, nomor 20 231 blank 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 453 564. Nah. Oh, di sini berarti penambahan 1 ya. Jadi kita lihat di sini ya. Dari sini ke sini kita kurangin saja, ini pasti 1 jawabannya. 1 Jadi di sini penambahan 1 ya. 1 menghasilkan 5 6 4. Kemudian berarti di sini 231 ditambah 1 sama dengan 3 4 2. Jadi jawabannya yang B. Oke, nomor 21 10 30 20 60 50. Di sini deretnya ini dikali 3, kemudian dikurang 10, dikali 3 lagi, dikurang 10. Berarti ini dikali 3. Jawabannya yang 150. Oke, karena tidak ada yang 150, jadi kita langsung cepat ya. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal berikutnya. ACFJO. Nah, kita lihat di sini. A ke C berarti ada B. C F berarti D E. Oh, di sini berarti kita lihat hitung ya. Ini pertama ada 1. 2 lah ya, 2 jarak dari. Jadi A ke C berarti BC. Kemudian C ke F D E F 3. Kemudian F ke J F G H I J. J ke O berarti K L M N O. Ada 5 jarak ya. Kemudian berarti O ke sini ada 6. Berarti kita hitung ya. P Q R S T U. Jadi jawabannya yang U. Ada jarak 6 ya. Kemudian nomor 23 ACEG. Berarti di sini A, B, C, D. Oh, ini 1 jarak semua ya. Berarti ini C, D, E, F, G. Berarti ini H, I. Berarti I. Jawabannya yang I ya. B yang di sini ada kosong-kosong ini berarti B. Di sini D, di sini F, di sini berarti H. Kemudian selanjutnya adalah yang I. Oke, jelas ya. Nomor 24. Nah, di sini ini ya pengoperasian lagi. Jadi di sini saya kasih tipsnya ya. Berarti kita lihat saja jika di belakang angka ini ada 2 koma, kemudian dikalikan dengan 2 koma lagi, berarti pasti jawabannya akan menghasilkan 4 di belakang koma. Cara mudahnya untuk menjawab soal seperti ini, jika di sini ada 3, kemudian ada 2 koma, 2 belakang koma maksudnya, berarti otomatis carilah jawaban yang di belakangnya ada 5. Karena kali ini sama dengan menambahkan jumlah belakang koma. Oke, di sini ada yang 4 belakang koma, yaitu yang A ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kemudian nomor 25. Di sini pembagian ya. Cara untuk membagi ini, cara cepatnya adalah 3 ini ya. Kita kurangkan dengan 2 ini. 1 ya, 1 di belakang koma. Jadi 3 belakang koma kita kurangkan kalau di pembagian ya. Jadi 3 belakang koma dikurangkan dengan 1 yang di belakang koma. Jadi pasti otomatis jawabannya yang 2 belakang koma. Jadi jawabannya yang B. Karena di dalam pembagian ini pasti kurang ya. Jadi 3 dikurang dengan 1 ini. Jika di sini ada 4, di sini ada 2, berarti carilah yang 2 belakang komanya. Oke, di sini jawabannya yang B. Oke, mungkin seperti itu ya video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Agar video ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.